Provinsi Sulawesi Selatan atau Pemprov Sulsel kembali menunjukkan komitmen kepeduliannya yang mendalam kepada korban terdampak bencana di Pulau Sumatera. Setelah sebelumnya menyalurkan bantuan keuangan, kali ini Pemprov Sulsel mengirimkan bantuan berupa sembako dan perlengkapan bayi. Bantuan kemanusiaan ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia, yang secara simbolis diserahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, Kasman, mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerahan dilakukan di kantor Pos Indonesia Cabang Makassar pada Sabtu 6 Desember 2025. Proses pengiriman logistik ini dilakukan tanpa dipungut biaya oleh PT Pos Indonesia melalui program dukungan pengiriman bantuan bencana. Rencananya, bantuan tersebut akan didistribusikan ke beberapa titik terdampak parah di 3 provinsi, yakni Provinsi Aceh, Meulaboh, Langsa, Lok Semawe, Provinsi Sumatera Utara, Medan, Sibolga, Tarutung, dan Provinsi Sumatera Barat, Padang Pariaman, dan Bukit Tinggi. Langkah cepat ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, sebagai wujud nyata kepedulian dan rasa empati dari masyarakat Sulawesi Selatan kepada daerah yang tertimpa musibah. Bantuan ini sendiri berasal dari sumbangan yang dihimpun dari berbagai stakeholder. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, Kasman, menekankan pentingnya sinergi ini. Lebih lanjut, Pemprov Sulsel menyampaikan terima kasih kepada PT Pos Indonesia yang telah membantu proses penyaluran bantuan tanpa membebankan biaya pengiriman, memastikan bantuan dapat segera sampai ke wilayah-wilayah di Pulau Sumatera. Sebagai catatan, sebelumnya Pemprov Sulsel di bawah arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga telah menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat senilai 1,5 miliar rupiah secara total untuk 3 provinsi tersebut. PT PLN, Persero, berhasil memulihkan sistem kelistrikan Sumatera Barat pasca bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir November lalu. Berkat kerja keras tim di lapangan, listrik wilayah Sumatera Barat pulih 100% setelah Kabupaten Agam sebagai wilayah terdampak terakhir berhasil dinyalakan pada Jumat 5 Desember pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansyarullah menyampaikan apresiasi atas langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak bencana. Dengan pulihnya kelistrikan di Sumatera Barat, aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menegaskan bahwa hadirnya listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Maka, sejak awal pihaknya all out untuk merampungkan proses pemulihan kelistrikan pasca bencana di wilayah Sumatera Barat. Darmawan juga menyampaikan, pemulihan cepat yang dikerjakan tak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial dalam proses penormalan kelistrikan Sumatera Barat. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi atau WIDE Sumatera Barat, Ajrun Karim menyampaikan, proses pemulihan di berbagai lokasi terdampak, seperti Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Darmasraya, Sawah Lunto, Pasaman Timur, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok Selatan, dan Kota Padang memiliki tantangan yang besar. Menurutnya, penanganan tersebut memerlukan langkah teknis yang kompleks akibat terputusnya akses sejumlah lokasi jaringan listrik tegangan menengah atau JTM, jaringan tegangan rendah atau JTR dan gardu distribusi terdampak. Dirinya melanjutkan, untuk memulihkan kondisi kelistrikan Sumatera Barat, pihaknya membangun kembali beberapa tiang jaringan listrik dan gardu trafo distribusi pada sejumlah daerah terdampak. Cherry Indonesia bersama National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar seremoni pelepasan kontingen Indonesia yang berangkat ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk mengikuti Asian Youth Para Games atau AYPG 2025 pada 7 hingga 14 Desember 2025. Presiden Direktur Cherry Group Indonesia, Zheng Shuo, bersama Ketua NPC Indonesia, Seni Marbun, dan Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, memimpin prosesi pelepasan menuju Bandar Udara Adi Sumarmo, Solo, menggunakan 10 unit Tigo Series Cherry Super Hybrid atau CSH sebagai kendaraan resmi pengantar.
Sebagai official mobility partner, Chery merasa bangga dapat mendampingi 120 anggota kontingen Indonesia yang terdiri dari 89 atlet dan 31 ofisial. Dukungan ini menjadi wujud kontribusi Chery sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, sekaligus mempertegas perannya sebagai merek global yang hadir dekat dengan para atlet muda dalam perjalanan mereka meraih prestasi. Partisipasi Chery dalam AYPG 2025 juga menegaskan komitmen perusahaan terhadap program ESG, Environmental, Social, and Governance, sekaligus memperkuat nilai-nilai keberagaman, inklusivitas, dan pembangunan berkelanjutan yang terus dijalankan Chery sebagai brand global. Prinsip ini tercermin dalam pengembangan teknologi Chery yang diarahkan agar inklusif, aman, dan dapat diakses lebih banyak orang. Tak hanya di Indonesia, pada tingkatan dunia, Chery Global juga bermitra dengan Asian Paralympic Committee untuk mendukung penyelenggaraan AYPG 2025 di Dubai. Ini menunjukkan kepedulian Chery dalam mendukung komunitas penyandang disabilitas di berbagai negara, serta mendorong mereka untuk berani bermimpi, berlatih, dan tampil percaya diri di panggung internasional. Semangat ini tercermin dalam kampanye global With Chery, Born to Rise, yang menggambarkan keyakinan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk bangkit dan berkembang tanpa batas. Indonesia Sport Summit, ISS, 2025 resmi dibuka di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 6 Desember. Ajang yang digagas Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mempercepat transformasi industri olahraga nasional. Keynote speech pembuka, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi berada di posisi sebagai pasar semata, melainkan harus tampil sebagai kekuatan baru dalam industri olahraga global. Erick memaparkan kondisi terkini industri olahraga dunia yang saat ini masih didominasi Amerika Serikat dengan kendali sekitar 40% dari total pasar global. Data yang ia paparkan menunjukkan bahwa nilai penjualan industri olahraga dunia pada tahun 2024 mencapai 521 miliar $. Menurutnya, pengalaman Indonesia sebagai tuan rumah berbagai event internasional mulai dari Asian Games 2018, MotoGP, Piala Dunia U17, hingga Piala Dunia Basket menjadi modal kuat untuk mempercepat pertumbuhan sektor olahraga berbasis industri. Namun, Erick menegaskan bahwa langkah besar itu hanya mungkin terwujud jika seluruh pemangku kebijakan mampu menyatukan arah dan regulasi. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang saling bertentangan justru akan menghambat perkembangan industri olahraga. Di hadapan para pejabat Kemenpora dan peserta ISS 2025, Erick meminta perubahan pola pikir secara menyeluruh, termasuk di internal kementerian. Ia menilai reformasi kebijakan menjadi syarat utama agar ekosistem olahraga tumbuh sebagai sektor ekonomi baru yang produktif dan berdaya saing. Erick juga mengaitkan upaya penguatan industri olahraga dengan visi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. ISS 2025 dirancang sebagai platform kolaborasi antara atlet, pemerintah, pelaku industri, investor, komunitas olahraga, dan generasi muda. Melalui diskusi panel, pameran industri, hingga job fair, kegiatan ini diharapkan melahirkan peluang investasi, inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia.